Selamat pagi. Oke, silakan dipimpin doa dulu. Berdoa selesai. Beri salam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada semuanya sudah hadir di layanan kita hari ini. Seperti biasa, kita akan membahas suatu topik, ya. Topiknya itu apa? Topiknya itu pubbing. Namanya pubbing. Oke, ada yang tahu pubbing itu apa? Enggak ya? Berarti baru mendengar pubbing itu apa? Betul? Oke, kalau gitu sebelumnya Bapak mau cek dulu kehadirannya. Ada yang tidak hadir? Siapa? Adi sama Villa. Kenapa? Sakit. Oke. Kalau begitu tadi 2 orang yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh biar bisa bersua kembali sama kita di kelas ini. Amin. Oke, kembali lagi. Tadi topik kita itu pubbing. Nah, apa itu pubbing? Tadi belum ada yang tahu ya, pubbing itu apa ya? Oke. Jadi nanti ini yang akan kita bahas, pubbing itu apa. Nanti selanjutnya kita akan bahas itu. Oke, tujuannya kenapa Bapak ingin bahas pubbing, biar teman-teman semuanya, kalian semua bisa mengidentifikasi perilaku pubbing itu seperti apa, bahayanya itu seperti apa, dan kalian bisa menolak perilaku tersebut. Gitu. Ya, paham sampai sini? Oke, sebelum kita bahas ke materi ini, kita coba warming up dulu. Kita berdiri dulu, warming up. Let's go. Oke. Jadi kodenya nanti ketika Bapak bilang berhitung, mulai langsung. Ya, yang cepat 1 sampai 8, 1 sampai 8, terus 1 sampai 4, 1 sampai 2, 1 terus loncat. Oke. Kayak yuk kita coba yuk. Coba dulu. Oke, berhitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk. Oke. Gimana perasaannya setelah warming up? Ada yang senang, ada yang capek, ada yang makin semangat, ada? Ada ya? Apa itu pubbing? Kita akan bahas. Oke, ini sudah duduk per kelompok ya, sesuai dengan instruksi Bapak sebelumnya. Oke, nanti kita bahas tentang pubbing. Sebelumnya kita jawab dulu pertanyaan berikut. Oke, yang pertama. Apa yang biasanya kamu lakukan saat berkumpul bersama teman atau keluarga? Apa? Ngobrol. Bercerita, makan. Bersama apa? Bermain. Bermain apa? Futsal. Ya it's okay, berarti keluarganya banyak gitu kan. Ada lagi? Main games, oke. Ngobrol ya, tadi ya kebanyakan kalau kumpul sama keluarga ngobrol. Yang kedua, apakah kamu pernah melihat seseorang sibuk dengan HP-nya saat sedang diajak bicara? Kenceng banget ya, berarti sering gitu. Sering. Oke. Sering berarti ya, kita sering lihat orang kalau kita lagi berkumpul kayak gini per kelompok, terus kita lagi diskusi, ngobrol, tapi taunya 1 orang atau 2 orang main HP, bener? Sering nemuin kayak gitu? Oke, next. Oke, nih, pernahkah kamu merasa kesal atau kecewa saat sedang bicara, tapi lawan bicaramu justru sibuk dengan HP? Kesal nggak? Kecewa nggak? Perasaan itu kalau kita lagi ngobrol kayak kita excited sendiri gitu. Ya nggak sih, kita lagi ngobrol cerita tapi dia malah main HP yang kayak excited sendiri gitu ya. Kalau sekarang Maya kesel kalau kayak gitu, bikin bete. Ya benar, bikin bete, kesel, kecewa, bad mood, apalagi perasaannya kayak gimana kalau kita lagi kayak gitu?
Sakit hati kayak tidak dihargai begitu ya. Next. Apa yang kamu rasakan ketika perhatian orang lain tertuju pada HP bukan pada kamu? Gimana? Apa yang dirasakan? Marah ya, yang tadi kurang lebih kayak tadi ya, marah, kecewa, bete, bad mood, dan lain hal sebagainya. Lalu nih, jadi pertanyaannya, kembali lagi ke pertanyaannya. Apa itu pubbing? Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, jadi pubbing itu apa? Ada? Sibuk bermain HP sendiri, itu benar. Jadi pubbing itu singkatan dari phone and snubbing. Atau kalau definisinya adalah pubbing itu situasi atau kondisi mengabaikan seseorang karena terlalu fokus dengan gadget. Gitu. Kan ada yang namanya kecanduan media sosial ya. Ada juga pubbing gitu. Pubbing itu ya akar dari kecanduan itu. Gitu. Tapi kan ini bentuk tentang sosial sebenarnya. Bagaimana pubbing ini ada ketika seperti ini, ketika bersosialisasi, gimana ketika orang lain bicara, ini malah sibuk dengan HP-nya sendiri. Upaya mengabaikan. Kira-kira orang yang kayak gitu sadar nggak sih? Enggak ya, tapi bakal sadar nggak? Bakal, karena akan ada fenomena-fenomena setelah itu. Kenapa dia misalnya dampaknya kayak dijauhin, ya nggak? Atau kayak diabaikan, ya nggak? Jadi tadinya dia mengabaikan orang, malah jadi diabaikan orang, bener nggak? Jadi awalnya tidak sadar, selanjutnya jadi itu yang jadi akan kita bahas adalah pubbing. Ada nggak yang pernah kayak gini nih? Yang sering ya. Jadi ini lagi kelompokan nih, berkumpul, terus sibuk main HP sendiri ya. Terus satu orang yang kayak, apa ini kita kumpul? Ya nggak? Itu salah satu hal sederhana pubbing di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita pun pernah menjadi pelaku pubbing. Jadi paham konsep pubbing sampai saat ini? Ada yang tanyakan? Cukup ya? Oke. Karena ini sudah berkelompok, ya. Jadi nanti Bapak akan bagi dua hal ini. Yang pertama yang ini kasus, yang ini LKPD-nya. Kita bagikan dulu. Nih ya. Oke, semuanya sudah mendapatkan 2 lembar ini? Oke. Yang pertama dilihat dulu, angkat tangan. Ada? Coba diangkat dulu. Ada? Oke. Ini namanya lembar studi kasusnya ya. Lembar masalahnya. Silahkan, instruksinya silahkan semuanya tanpa terkecuali untuk membaca lembar tersebut. Ya, tanpa terkecuali. Dibaca dulu semuanya, masing-masing per orang dibaca, terus dipahami maksudnya apa. Selanjutnya, silahkan untuk mengisi lembar ini. Lembar yang kedua. Ada kan? Oke. Nanti ada pertanyaan. Setiap pertanyaan itu setiap kelompok pertanyaannya itu berbeda. Ya, jadi nggak ada yang contek-contekan segala macam. Sebenarnya nggak perlu nyontek juga sebenarnya. Tapi karena kalian nanti bahas di sini, kalian membaca ini paham sehingga nanti akan bisa menjawab di lembar LKPD ini. Silakan tadi instruksinya dibaca dulu semua, lalu kalian diskusi secara berkelompok untuk mengisi lembar ini. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Berarti kita bisa mulai proses diskusi selama 20 menit. Cukup? Oke. Nanti di akhir silahkan diskusi 20 menit. 20 menit itu sampai presentasi deh. Jadi nanti di akhir kalian silahkan mempresentasikan hasil dari jawaban diskusi kelompok kalian. Paham sampai sini? Oke. Waktunya 20 menit dimulai dari sekarang. Dibaca semuanya. Berarti udah bisa menjawab ya pertanyaannya ya. Sok. Nanti dijawab. Emang seru ya main kayak gitu? Masih hafal bacanya. Apanya? Bacanya kocak. Kalian nggak ada pulpen ya? Pakai pulpen aja, biar jelas. Nyanyi. Aku nggak baca. Baca deh. Apa? Ada kesulitan? Tidak, Pak.
Nanti kalau kurang jawabannya, kayaknya bakal panjang ya itu ya. Iya harus panjang. Enggak, kalau misalnya Ya, kurang, kayaknya panjang ya. kalau kurang dibaliknya aja. Panjang. Panjang ting barangkali mau bikin cerpen di belakang aja ya. Ada kesulitan nggak? Nggak ada. Tuh, nah, tuh yang nomor 3 tuh. Gimana? Bacain. Menegur teman dengan sopan. Nah, nanti kalian kan ada berenam nih, ya. Sok, nanti ada ide gimana caranya negur yang sopan, ya dituliskan aja. Terus nanti didemonstrasikan ya. Khusus untuk kelompok ini. Karena ada cara menegur yang sopan, nanti didemonstrasikan aja, misalnya yang presentasi kamu misal. Nanti 2 orang udah tuh pura-pura kayak satu yang lagi megang HP, main HP mu. Nah, yang sampingnya negur, kamu, nah kayak gitu. Batasi penggunaan smartphone ketika berinteraksi. Mencoba. Abi, bisa ditambahin aja jawabannya, oke? Bisa dari pengalaman, dari teks atau dari pengalaman. Kita masing-masing boleh tuh ya. Teks itu yang kasus ya it's okay. Gitu kan, kalian by teks itu it's okay. Tapi kalau kalian punya pengalaman atau ini yang nomor 3 ya, gimana caranya memperbaikinya? Silakan di ini dari kalian sendiri teh. Kalau dari by text kan ada juga ya. Mungkin si Raninya gini. Kalau dari pengalaman kalian, atau dari ide kalian masing-masing silakan. Makanya kalau ini nggak cukup kotakannya di belakang aja. Paham? Oke, sudah semuanya? Oke. Yuk, sekarang waktunya mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke. Siapa kelompok 1? Silakan. Boleh? Oke, yang keras ya. Oke, mohon yang lainnya memperhatikan. Nanti boleh menanggapi dan boleh bertanya ke kelompok 1, gitu ya. Silakan. Di sini saya Alia akan mewakili kelompok 1 ini mempresentasikan yang terkait apa yang terjadi pada Rani dalam kasus tersebut. Rani mengalami perubahan perilaku karena kecanduan menggunakan smartphone, sehingga menjadi kurang berinteraksi dengan teman-temannya. Saat teman-temannya tertawa dan mengobrol, Rani hanya diam, menunduk, dan menatap layar handphone. Yang kedua, bagaimana perubahan perilaku Rani mempengaruhi hubungan sosialnya. Perubahan tersebut membuat Rani dijauhi teman-temannya, merasa kesepian dan hubungan sosialnya menurun. Rani juga mulai dibicarakan oleh teman-temannya karena mereka sudah dibuat kecewa oleh Rani. Dan yang terakhir, mengapa teman-teman Rani merasa kecewa? Apakah kamu bisa memahami perasaan mereka? Jelaskan. Mereka kecewa karena merasa diabaikan dan kehilangan keakraban. Perasaan mereka bisa dipahami karena mereka butuh perhatian dan kebebasan yang dulu terjalin. Pengalaman kita sama dengan kesal, emosi karena eksekutif sendiri, tapi mereka malah cuek dan lebih fokus ke atas smartphone. Oke, terima kasih. Oke, jadi tadi yang dibahas kelompok 1 kurang lebih tentang hubungan dengan teman sebayanya ya, dengan teman-temannya Rani, bagaimana perasaan mereka terhadap Rani, kecewa, sedih, terus tadi ada kata-katanya tuh excited sendiri gitu kan ya. Kecanduan menggunakan smartphone gitu. Terus hubungan Rani yang merenggang dengan teman-temannya begitu. Oke, ada tanggapan mungkin? Tidak ada? Oke, kalau gitu beri apresiasi dulu. Kelompok 2. Ini ya. Coba kelompok 2. Tolong diperhatikan ya. Lihat ke sana. Apa yang terjadi pada Rani dalam kasus tersebut? Rani menjadi terlalu fokus pada smartphone-nya hingga mengabaikan lingkungan sosial akademiknya. Menurutmu, apakah Rani sadar dengan perubahan yang terjadi pada dirinya? Jelaskan. Ya, Rani mulai sadar ketika ia merasa dijauhi dan kesepian, tetapi belum tahu bagaimana cara mengatasinya.
Apa dampak jangka panjang dari pubbing terhadap kehidupan sosial dan akademiknya? Pubbing menyebabkan isolasi sosial, kehilangan teman, perubahan kemampuan komunikasi, serta menurunnya prestasi belajar. Oke, yang kelompok 2 tadi membahasnya tentang tetap hubungan sosial dengan teman dan lebih fokus ke akademik ya. Tadi ada menurunnya prestasi akademik kan. Tadi menurunnya kemampuan komunikasi gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena tadi kan pubbing kan ketika kita bicara kondisinya kan kita ngobrol sama orang, sama teman, tapi dianya malah fokus terhadap handphonenya sama gadgetnya. Jadi kan informasi yang diterima Rani pun buyar, tidak fokus gitu, sehingga menurunkan komunikasi yang efektif gitu. Jadi harus ngejelasin 2 kali nggak sih biasanya, yang kalau kayak gitu kondisinya ketika kita ngobrol sama orang yang main HP terus ya kan gitu. Beri apresiasi dulu. Yang pertama, apa yang terjadi pada Rani dalam kasus tersebut? Rani mengalami kecanduan smartphone sehingga mengabaikan interaksi sosial dan kegiatan belajarnya. Yang kedua, apa peran media sosial dan game dalam menciptakan kebiasaan pubbing? Jawabannya, media sosial dan game membuat pengguna merasa terus ingin terhubung secara virtual, sehingga mereka cenderung mengabaikan orang di sekitarnya. Yang ketiga, apa yang bisa dilakukan Rani untuk memperbaiki hubungannya dengan teman-temannya? Rani bisa mencoba membatasi penggunaan smartphone dan memulai lebih aktif berinteraksi dengan teman-temannya, serta meminta maaf dan menjelaskan perasaan. Jadi yang kelompok 3 ini membahas lebih khusus terkait media sosial dan games. Betul? Gitu kan. Kenapa yang dibahasnya itu? Karena itu yang biasanya menjadi pengalihan kenapa seseorang itu berperilaku pubbing. Tapi selain itu sebenarnya gitu. Tapi yang dibahas di kelompok 3 pertanyaan-pertanyaannya mengenai games dan media sosial. Apresiasi dulu. Apa yang terjadi pada Rani dalam kasus tersebut? Rani menjadi kecanduan smartphone dan mengalami penurunan kualitas hubungan sosial serta akademik. Yang kedua, bagaimana peran guru, teman, dan keluarga dalam membantu Rani keluar dari kebiasaan tersebut? Guru bisa memberi pembimbingan, teman dapat memberi dukungan dan mengajak berinteraksi langsung, sedangkan keluarga perlu mengawasi dan membatasi penggunaan gadget secara bijak. Yang ketiga, apa yang bisa kalian lakukan agar tidak terjebak dalam perilaku pubbing di kehidupan sehari-hari? Mengatur waktu penggunaan smartphone, lebih fokus saat berinteraksi langsung, dan menyadari pentingnya kehadiran sosial dalam kehidupan nyata. Kelas 4 bahas lebih ke peran keluarga, teman, dan guru ya. Peran guru salah satunya agar mencegah perilaku tersebut timbul di para siswa peserta didik adalah seperti ini. Di guru BK seperti ini. Kami melakukan layanan mengenai pubbing. Kalau kami Bapak tidak membahas materi pubbing, kalian bakal tahu nggak itu pubbing. Dan inilah peran guru, bagaimana kami mensosialisasikan atau memberikan materi mengenai pubbing ini agar kalian tidak terjebak dalam perilaku-perilaku yang seperti itu. Betul? Terus tadi peran keluarga yang tadi dijawab oleh kelompok 4 itu fungsi pengawasannya. Ya, mengawasi bagaimana anak-anaknya atau kalian agar tidak terus-terusan main HP, terus di rumah tuh main game, terus disuruh beli micin ke warung gak mau, atau nanti Pak, nanti Bu, biasanya kayak gitu kan. Dan inilah fungsi pengawasan dari orang tua. Saya apresiasi dulu kelompok 4. Apa yang terjadi pada Rani dalam kasus tersebut? Rani menjadi kecanduan smartphone dan mengabaikan teman-temannya serta tanggung jawabnya di sekolah. 2. Jika kamu berada dalam situasi seperti Rani, apa yang kamu lakukan? Aku akan berusaha membatasi penggunaan smartphone, meminta maaf kepada teman-teman, dan memulai membangun kembali hubungan sosial. Juga bagaimana cara kamu menegur teman dengan sopan saat mereka sedang melakukan bullying? Oke, yang ini
Tadi coba ulangi lagi pertanyaan nomor 3. Tolong diperhatikan ya. Bagaimana cara kamu menegur teman dengan sopan saat mereka sedang melakukan budi? Nah, gimana caranya menegur dengan sopan? Oke, boleh. Tadi yang mau mendemonstrasikan siapa? Hei, aku pengen ngobrol langsung. Yuk simpan HP-nya sebentar. Nah, kayak gitu. Itu cara kelompok kelima menjawab gimana caranya menegur dengan sopan. Kalau misalnya ada temennya yang sedang pabing. Gimana? Hey, aku mau bicara sama kamu. Letakkan dulu HP-nya. Itu tadi cara-cara dari kelompok 5 gimana caranya negur seseorang kalau lagi pabing itu seperti itu. Yang sopan tuh seperti itu. Itu versi kelompok 5. Mungkin di antara kalian ada versi lain yang cara negur teman itu tuh yang sedang pabing itu gimana caranya? Mungkin teman-teman punya caranya masing-masing. Tuh ya. Oke, beri apresiasi dulu. Oke. Jadi tadi kita sudah membahas pabing by kasus ya. Jadi pabing itu apa tadi? Ada yang bisa jawab? Pabing adalah situasi atau kondisi mengabaikan seseorang karena terlalu fokus terhadap gadget. Tadi yang kamu sampaikan pun itu benar. Ya. Jadi mengabaikan sehingga kita terlalu fokus ke gadget. Seperti itu ya. Lalu dampak negatif untuk kehidupan sosial. Coba dibaca. Merusak hubungan interpersonal, lalu mengurangi kualitas komunikasi. Tadi yang komunikasi siapa? Kelompok 2 ya? Kelompok 3 ya? Yang tentang komunikasi. Terus lalu menyebabkan perasaan diabaikan atau tidak dihargai. Tadi sudah dijawab di kelompok ini kalau misalnya pabing itu kita jadi ngerasa tidak dihargai atau yang excited sendiri. Dampak negatifnya untuk di lingkungan pendidikan seperti ini, begitu kan? Menurunkan konsentrasi, bener nggak? Biasanya kalau orang-orang yang suka main HP terus, konsentrasinya tuh bukan ke pelajaran, bukan ke gurunya, tapi ke HP, ya seperti itu. Itu penyebab pabing, nih. 1, ketergantungan terhadap media sosial. Yang ini kelompok 3 tadi bahas ya. Games dan media sosial gitu kan. Terus FOMO, tahu FOMO? Nah, apa itu? Ikut-ikutan, mungkin bahasa gampangnya ikut-ikutan ya. Fear of missing, takut ketinggalan sesuatu. Baca upaya mencegahnya. Boleh tolong dibaca? Yang pertama aja. Letakkan ponsel di tempat yang tidak terlihat saat sedang berinteraksi. Nah, ada nggak yang pernah kayak kita lagi nongkrong nih ya di kafe atau di mana HP-nya tuh coba dikumpulin gitu kan di tengah-tengah meja gitu sehingga kalau ada yang mau ngambil HP itu malu gitu kan, atau sok disimpan di apa namanya di tas masing-masing biar nggak kelihatan kan HP-nya kan. Nah, jadi bisa tuh untuk ditempatkan di tempat yang tidak terlihat atau membuat kesepakatan gitu ya. Yang kedua, coba Aktif menegakkan dan memberikan kontak pada saat ini. nah, ini bentukannya empati. Jadi ketika kita bicara, kontak mata dan kayak apa namanya mendengarkan dan kontak mata itu bentuk empati kita. Jadi sehingga kayak kita tuh dihargai kalau kita lagi bicara, bukan ke HP terus. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, karena pembahasan kita pabing ini sudah selesai. Oke, sebelum ditutup, sebelum kita akhiri, Bapak kayaknya ada penugasan terlebih dahulu. Mungkin nanti per kelompoknya, ya. Silahkan membuat poster layanan terkait pabing. Poster itu kayak stop pabing gitu kan, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang, nah kayak gitu per kelompok aja, per kelompok 1. Nanti minggu depan kita ketemu lagi. Silahkan posternya di bawah. Terus nanti kita tempel di mading-mading sekolah ini. Kan ada banyak ya mading ya. Nanti kita tempel. Ini karya kalian. Jadi kalian ditugaskan karya kaliannya ditempel. Gitu. Jadi biar orang kalau lihat, seenggaknya lewat lihat, oh ada poster nih, pabing apa tuh pabing gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi mengaudiens orang kalau oh perilaku seperti itu pabing. Paham ya? Itu 1. Yang kedua nanti Bapak kirimkan linknya ke ketua kelas karena kalian nggak ada HP ya. Oke, nanti Bapak kirimkan link evaluasi sehingga refleksi. Silahkan kalian untuk mengisi itu kalau HP-nya sudah dibagikan ya. Oke, itu saja. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Cukup? Oke, kalau gitu, kalau cukup, Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.